Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu masih pelajaran 6, amalan di bulan Ramadan bagian 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, materi pelajaran kita kali ini yaitu masih tentang amalan di bulan Ramadan. Sebelumnya di bagian 1 kita sudah belajar tentang amalan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kali ini kita akan belajar di bagian 2, yaitu sholat witir. B. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat witir dapat dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak 13 rakaat. Hukum mengerjakan sholat witir adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Ala innal witra laisa bihatmin kasolatikumul maktubah, walakinna Rasulullah SAW autara thumma qal autiru ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya sholat witir bukanlah fardu sebagaimana sholat-sholat 5 waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah SAW setelah sholat witir, beliau pernah bersabda, kerjakanlah sholat witir wahai ahlul Quran. Kerjakanlah kalian sholat witir sebab Allah itu ganjil, Maha Esa, dan suka sekali kepada yang ganjil. Yang pertama, niat sholat witir. Niat sholat witir boleh dilafalkan atau dibaca di dalam hati. Apabila dilafalkan, niat sholat witir berbunyi sebagai berikut: Usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat witir dikerjakan tanpa membaca tasyahud awal, melainkan hanya tasyahud akhir. Kemudian diakhiri dengan salam. Bacaan dan gerakan sholat witir sama dengan bacaan dan gerakan sholat fardu. Yang berbeda hanya niat dan cara mengerjakannya. Bisakah kalian melaksanakan sholat witir? Yang kedua, bilangan rakaat sholat witir. Bilangan rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 13 rakaat. Namun, kebiasaan dan kebanyakan orang melakukannya 3 rakaat. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang ketiga, waktu pelaksanaan sholat witir. Waktu sholat witir dimulai setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau terbit fajar. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan 5 orang, kecuali An-Nasai. Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut: An Kharijah bin Huzafah qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin faqala laqad amaddukumullahu bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Al-witru fima baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Rawahul khamsah. Artinya, dari Kharijah bin Hudafah berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah keluar ke tempat kami lalu bersabda, sungguh Allah telah menganugerahi kamu dengan sholat yang sungguh lebih baik bagi kamu daripada unta yang paling baik. Kami bertanya, sholat apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu sholat witir yang waktunya antara sholat isya sampai terbit fajar. Yang keempat, membiasakan sholat witir. Apabila telah melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, misalnya sholat tahajud, kita hendaknya melaksanakan sholat witir sebagai penutup dari sholat sunnah tersebut. Hal tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus membiasakan diri melakukan sholat witir untuk menyempurnakan sholat sunnah yang kita kerjakan pada malam harinya.
Agar sholat witir yang kita lakukan benar dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. A. Sholat witir dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai terbitnya fajar. B. Jumlah rakaat sholat witir itu ganjil. C. Setiap mengawali sholat witir disertai dengan niat, diikuti dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan bacaan dan gerakan sholat seperti sholat fardu. D. Sholat witir dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau munfarid sendirian. E. Dalam satu malam hanya ada satu kali sholat witir. F. Jumlah bilangan sholat witir sebanyak 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau 13 rakaat. Bacaan tahiyat akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Sholat witir boleh dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, masing-masing dengan tasyahud akhir dan salam. Kemudian yang kelima, keutamaan sholat witir. Apabila kita membiasakan diri melakukan sholat tarawih dan sholat witir, ada beberapa keutamaan yang dapat diperoleh, yaitu A. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. B. Mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mendapat kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat tarawih dan sholat witir akan didapat apabila kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, serta ikhlas semata-mata karena Allah. C. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Beberapa amalan bulan Ramadan yang dapat kita lakukan antara lain Qiyamu Ramadan, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak amal kebaikan. Yang pertama, Qiyamu Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan, di masjid dan musholla begitu semaraknya orang-orang melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih termasuk sholat malam atau sholat lain, yaitu sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah di masjid atau musholla. Pelaksanaan sholat tarawih ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat tarawih atau sholat lain-lainnya. Sholat witir bilangan rakaatnya ganjil. Boleh dikerjakan berapa rakaat saja asalkan jumlahnya ganjil. Misalnya 1 rakaat, 3 rakaat, dan 5 rakaat. Jika kita melakukan sholat tarawih dan sholat witir dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang mendirikan ibadah pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran termasuk ibadah di bulan Ramadan yang sangat diutamakan dan mendapat banyak pahala. Tadarus berarti membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih-lebih pada bulan Ramadan. Tadarus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Setiap hari seorang muslim hendaklah menyempatkan diri membaca Al-Quran dan alangkah baiknya sekaligus mempelajari, mengartikan, dan memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan membiasakan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, diharapkan pada bulan-bulan lain kita terbiasa membaca Al-Quran. Beberapa manfaat membaca Al-Quran diantaranya: A. Selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membuat hati yang resah menjadi tenang. C. Mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan. Selain sholat tarawih dan tadarus, pada bulan Ramadan sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah dapat berupa uang ataupun barang. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang jompo. Berusaha membantu meringankan beban orang lain dan memajukan umat adalah perbuatan terpuji. Kita juga dianjurkan agar dapat menginfakkan sebagian harta untuk pembangunan umat Islam, seperti mendirikan masjid, musholla, mendirikan madrasah, dan membangun rumah sakit Islam. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut: An Anasin qol su'ila Rasulullah SAW ayu sadaqah afdalu, qala sadaqatu ramadana, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Anas berkata, Rasulullah SAW ditanya,
sedekah manakah yang paling utama? Jawab Rasul, sedekah pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dengan memberi sedekah. Di samping itu, Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa pahala yang akan kita dapatkan berlipat ganda jika bersedekah dilakukan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ingatlah dan laksanakanlah ajaran Rasulullah SAW agar kalian mendapat pahala yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.